memastikan pekerjaan yang dilakukan oleh Pak KDM ini benar berjalan. Ya, Pak KDM. Menurut saya sih nggak melanggar HAM ya Bu, kan anak kita nggak disiksa juga di sono. Dong buat stasiun TV kalau ada debat-debat kayak gini undang gua dong, biar gua keramasin tuh pikirannya. Hai guys, jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Kali ini kita bakal bahas kontroversi yang sedang panas di kalangan netizen guys. Apakah program Kang Deddy Mulyadi memasukkan anak ke barak militer melanggar HAM atau justru kasih solusi tegas yang dibutuhkan? Simak reaksinya di pembahasan berikut ini guys. Saya ingin DPRD tidak hanya omon-omon. Ya, aja Pak Pula. Omon-omon kita juga bermanfaat, paling tidak memastikan pekerjaan yang dilakukan oleh Pak KDM ini benar berjalan. Ya, Pak KDM. Orang Pak KDM juga tidak ingin diskusi dengan DPRD, Pak. Disampaikan di media sosial, ngapain diskusi dengan DPRD, bikin lama katanya. Sebagai pengawas. Ya makanya nanti kita lihat. Kita panggil dulu dinas pendidikannya, seperti apa, nanti kita bisa taruhlah 2 minggu ini nanti akan kita lihat benar gak yang seperti Prof. Gamal tadi sampaikan. Malahan misalnya jangan-jangan anak yang ikut di barak militer ini keluar berkumpul lagi membentuk geng. Waduh. Kan bisa. Jangan ditakut-takutin Ya. Bang Ono, jangan ditakut-takutin. Jujur saya agak kaget dengan pernyataan pertama Om Ono Surono guys. Dia bilang DPR harus lebih proaktif mengawasi program Kang Deddy Mulyadi. Tapi kok malah terkesan menakut-nakuti masyarakat. Bukannya seharusnya mereka dukung inisiatif pemerintah yang ingin memperbaiki kenakalan remaja? Kalau menurut saya sih nggak melanggar HAM ya Bu, kan anak kita nggak disiksa juga di sono. Malah dikasih ilmu, malah dikasih pelatihan yang lebih bagus. Kalau menurut saya sih yang melanggar HAM mah lebih ke koruptor tuh. Itu tangkap yang begitu Bu. Nah, kalau menurut saya tuh segala sesuatu itu ada prosesnya. Jangan sebelum proses itu dimulai kita jangan kontra dulu, jangan mendikte oh ini begini gini. Kita tunggu dulu tuh, program itu kan berproses. Nanti setelah proses ada hasil. Begitu ada hasil nih, oh Pak, program Bapak tuh anak tuh nggak ada perubahan. Atau program Bapak itu anak tuh jadi begini. Nah itu baru deh bisa kita komplain, kita ajuin hukum atau apa. Sebelah ibu tuh. Sebelah ibu. Iya nggak apa-apa kan kita sama-sama warga Bekasi ya Pak ya. Dengar ibu Kan sudah kalau Ini yang seru dari netizen guys. Saya rasa ini wajar ya kan. Karena pendekatan militer itu guys pasti beda dengan pendekatan psikologis ya kan. juga ya. Berarti anak jadi kelinci percobaan, Bu. Nggak boleh anak jadi kelinci percobaan. Kalau Ya gagal, terus solusinya apa? Hah? Ini tolong dong buat stasiun TV kalau ada debat-debat kayak gini undang gua dong, biar gua keramasin tuh pikirannya. Pikiran Bapak ini sama aja tuh kayak pikiran Mas Dewan yang bilang oh ini nggak bisa pakai cara militer bla 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 segala macam. Jadi harusnya dilakukan dengan cara baik-baik, pendekatan sosial, lembaga sosial, konselor segala macam ala lah. Semua orang juga tahu penyebabnya lingkungan. Kurang perhatian dari orang tua, semua orang juga udah tahu itu penyebabnya. Tapi masalahnya solusinya gimana? Ngomongin baik-baik itu pakai psikolog, buset. Anak-anak begitu nggak bisa pakai psikolog. Yang ada malah diketawain sumpah. Nah, besok kamu jangan tawuran lagi ya, besok jangan tawuran lagi. Alah, nggak bisa. Masukin aja ke barak militer, yang pada kapok tuh semua. Kenapa gua bilang begitu? Karena anak-anak yang modelannya udah berani tawuran kayak gini, yang udah berani main senjata segala macam itu nggak bisa dikasih tahu baik-baik, sumpah nggak bisa. Caranya kasih mereka hukuman, biar mereka itu jerak. Itu Kang Deddy Mulyadi masih baik loh, anak-anak yang nakal itu dimasukin ke barak militer. Kalau gue jadi gubernurnya, udah pasti gue pakai cara Coki Pardede. Betul sih, nggak semua orang tua bisa mendidik anak nakal, tapi perlu campur tangan pemerintah. Nah, program barak militer ini kan bentuk intervensi dan sistematik, ya kan? Oke, kita lanjut. Kirain gua tuh orang mana lu tuh Pak? Ternyata orang Bekasi, orang Babelan. Lagian kan di Kabupaten Bekasi mah program anak nakal dibawa ke barak militer kan belum berjalan. Lalu ngapa udah repot bener, udah setar duluan ngucuk-ngucuk ngelaporin KDM ke Komnas HAM. Biar apa? Biar keren gitu, menentang. Setelah kemarin punah si Aura yang bocah dagleg, sekarang nongol aki-aki yang apa ya, ntar gua kualat lagi ngatainnya. Bapak, emang Bapak kagak baca, kagak dengar, kagak lihat yang terkait program anak nakal dibawa ke barak militer itu peraturannya seperti apa? Itu kan sesuai persetujuan orang tua, Bapak. Ya kalau orang tuanya setuju, ya boleh dibawa anaknya, ya dibawa ke barak militer. Ya kalau orang tuanya kagak setuju, mah kagak mau, ya kagak dibawa.
Kagak usah modelan kayak lu, kok kagak setuju ya udah kagak usah, ngapain lu jadi repot jadi ribet amat aki-aki. Terus kan lu juga ngomong Pak, katanya kalau program KDM ini tuh program yang putus asa. Nah gua pengen nanya sama lu, program yang kagak putus asa yang kayak gimana modelannya, coba beriin contoh. Coba lu kerjain tuh, lu tampung aja gitu 5 biji aja, nggak usah banyak-banyak anak-anak nakal yang doyan tawuran, doyan mabok-mabokan, doyan ngelawan orang tua. Lu bawa coba, terus lu urus sesuai dengan yang lu maksud itu, yang bukan putus asa gitu, yang tidak melanggar hak asasi manusia gitu. Coba bawa sama lu 5 biji aja, pengen tahu gua. Yang lucunya lagi, segala ngomong-ngomong katanya anak-anak itu dari pertama dilahirkan itu sudah diberikan bakat tersendiri oleh Tuhan, udah diberikan bakat masing-masing. Terus maksud lu apa? Kayak modelan anak-anak yang suka tawuran, mabok-mabokan, lawan orang tua itu udah bakat dari lahir gitu? Hah? Kagak nyambung lo itu omongan yang lagi diwawancara sama terkait programnya KDM, kagak nyambung beneran. Kebijakan memasukkan anak nakal ke barak militer, itu yang protes itu bukan masyarakat, tapi elit politik, DPR lah, KPAI lah, katanya harus dikaji dulu, harus dievaluasi dulu, psikologi apalah tengah arti ya. Hei, Kang Deddy Mulyadi itu menjabat sebagai gubernur Jawa Barat belum ada 1 tahun, tapi dia udah mikirin sat-set wat-wat seperti biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, DPR, KPAI itu udah berdiri sejak kapan ya? Terus tawuran itu udah ada dari kapan ya gitu kan? Anak-anak itu bawa celurit loh, bawa parang loh, berantemnya nggak main-main itu, ya kan? Terus solusinya apa? Kalian udah mengkaji apa? Solusi dari kalian apa? Sekarang mah ini udah ada solusinya. TNI udah dengan senang hati memberikan fasilitas gitu kan, dengan senang hati mereka memberikan fasilitas. Sok sekarang mah kaji, oh gimana nih anak-anak kalau masuk barak militer tapi tetap tidak putus nih belajarnya, gimana caranya, psikologinya tetap terjaga, aku mah ya yang terbaiknya. Ini kan baru tahap awal nih, ayo kita kajinya itu kayak gitu, biar kedepannya itu anak-anak Indonesia itu menjadi lebih baik, lain ngabaracot wae gitu loh maksudnya, ngerti nggak? Saya setuju sama omongan bahwa semua program butuh waktu untuk dinilai hasilnya guys, karena belum tentu gagal kalau belum dicoba dulu. Justru yang penting dievaluasi berkala dan harus transparansi. Saya kesaksian di sini. Saya anak SMA Jakarta, ya. Tiap hari berantem sama anak budut, ya kan? Tiap hari berantem sama anak SMA penerbangan. Waktu itu bandel kita lebih ampun-ampun lagi, oke? Orang tua saya berpikir, ini anakku ini kalau nggak aku masukkan tentara, ini nggak jadi apa-apa ini. Bisanya jadi nggak jelas. Aku kesaksian di sini. Ya aku dulu model berantem aja, mau lihat orang ketawa-ketawa, dam. Begitu aku dimasukin akabri, aku dididik 4 tahun. Jadilah sekarang Iskandar Sitompul bisa duduk di sini. Saya sudah pensiun 10 tahun. Nah ini yang bikin hati saya guys tersentuh banget. Ada mantan anak nakal yang akhirnya bisa duduk tenang karena dididik di lingkungan militer guys. Ini bukti kalau pendekatan keras punya efek positif jika dilakukan dengan benar guys. Keras boleh tapi harus benar ya. Bertanya kepada orang-orang yang melanggar HAM, yang katanya program KDM ini melanggar HAM, lalu apa yang mereka pikirkan tentang pesantren? Banyak anak-anak yang tidak menginginkan datang ke sana, tapi tujuan orang tua mendatangkan ke sana itu karena apa? Anaknya nakal, anaknya gak beradab, ya sama kan tujuannya seperti ini gitu. Kenapa tiba-tiba orang sekarang menjadi menganggap bahwa pikiran Pak KDM dan tindakan beliau itu kontroversial? Lah selama ini udah terjadi ya. Selama ini kan udah terjadi, bahkan kalau Pak KDM itu adalah anak-anak yang sudah relatif dewasa. Anak-anak pesantren itu dari SD level itu, dari sekecil itu, waktu masih meluk sama mamanya nggak mau lepas, tetap disimpan di pesantren. Dan kalau misalkan kita tidak dengar kasus-kasus pencabulan di barak-barak militer, kita setiap bulan disuguhi berita baru tentang pencabulan dan kekerasan seksual, serta kasus bullying dan persekusi, bahkan sampai meninggal di pesantren. Malahan misalnya jangan-jangan anak yang ikut di barak militer ini keluar berkumpul lagi membentuk geng. Ya kan? Waduh. Kan bisa. Jangan ditakut-takutin kamu loh, jangan ditakut-takutin kamu. Kurang ajar guys. Wah ini udah mikir negatif dulu guys.
Justru kalau didik baik-baik, mereka pasti bisa saling support, ya kan? Kalau kita berpikiran negatif, ya arahnya ke sana, gitu kan? Kita jadi khawatir. Itulah permasalahan klasik manusia, ya kan? Selalu berpikir ke arah negatif dulu. Gua sudah tidak mengerti lagi pola pikir Mamang Dewan yang satu ini. Kerjaannya cuma nakut-nakutin rakyat. Selalu menyampaikan pesan pesimis terhadap masyarakat. Ono, lu sebagai wakil rakyat seharusnya mewakili rakyat. Ono, di saat masyarakat sudah optimis ya anaknya dikirimkan ke barak militer untuk melatih kedisiplinan, mengubah karakter anaknya, berharap anaknya tidak nakal lagi, tidak membuat gaduh lagi, tawuran lagi, dan keluar dari geng-geng motor dan sejenisnya. Ini dewannya malah mematahkan harapan mereka semua dan menggiring opini bahwa pendidikan di militer itu malah akan membuat anak berkumpul kembali, membuat geng-gengan. Ono, greget gua anjir. Kalau gua ngikutin pola pikir Ono nih ya. Jangan-jangan Ono ini setelah selesai masa jabatan 5 tahun sebagai anggota dewan, saya curiga Ono akan jadi tukang parabot. Jadi sindiran netizen ke Om ini memang sarkastik banget, guys. Katanya kalau gua ikutin pola pikir Ono nih, jangan-jangan dia setelah masa jabatan habis bakal jadi tukang parabot. Gak tanggung-tanggung guys sindirannya, ya kan. Nah, jadi guys, dari debat hingga kritik dari Ono Surono dan netizen, jadi menurut saya program Kang Deddy Mulyadi memang menuai banyak pro dan kontra. Tapi yang pasti, beliau udah berani ambil langkah awal untuk menangani masalah kenakalan remaja. Menurut kamu gimana guys? Apakah program barak militer ini solusi yang tepat atau malah pelanggaran HAM? Jangan lupa kasih tanggapan, sanggahan, opini, atau kritik di kolom komentar ya. Oke, terima kasih udah nonton hingga selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.